intrinsik pada novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Unsur intrinsik. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Gadis Pantai, tokoh utama yang bersifat protagonis dan termasuk golongan masyarakat yang marginal. Dalam novel ini, Gadis Pantai dijelaskan sebagai gadis yang penurut, penakut, pengalah, dan polos yang sangat mencerminkan karakter wanita Jawa. Penggambaran sifat dan karakter dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. Dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa Gadis Pantai termasuk orang yang penurut. Kemudian tokoh kedua adalah Bendoro. Bendoro itu sendiri merupakan seorang penyanyi yang akan menikahi Gadis Pantai. Namun, tujuan menikahi Gadis Pantai hanyalah untuk memenuhi kebutuhan batinnya. Bendoro itu sendiri digambarkan sebagai sosok yang kasar, kejam, mengancam, sombong, dan suka mengatur. Nah, hal ini sesuai dengan karakter masyarakat kalangan puasa, di mana mereka suka mengatur dan memiliki sifat yang kejam. Penggambaran sifat Bendoro itu dapat dilihat dalam kutipan tersebut. Dalam kutipan tersebut dapat kita ketahui bahwa seorang Bendoro itu termasuk orang yang sombong akan kekuasaannya dan tidak ingin terbantahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Gadis Pantai. Di situ tidak dijelaskan namanya, namun diketahui bahwa Bapak Gadis Pantai merupakan seorang pelaut dengan tubuh yang kuat dan tegap, di mana beliau digambarkan sebagai sosok yang sangat dihormati dan berani di kampungnya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut, di mana kutipan itu dapat kita lihat bahwa Bapak Gadis Pantai merupakan sosok yang dihormati dan dianggap berani karena membawa pulangnya ikan yang terbesar. Dan selain itu, orang-orang juga menganggap bahwa dia adalah pahlawan. Tokoh yang selanjutnya adalah Emak Gadis Pantai. Emak Gadis Pantai sendiri digambarkan sebagai sosok orang yang sabar, nerimo, dan selalu menenangkan hati anaknya. Nah, hal ini tentunya merujuk pada karakter wanita Jawa pada umumnya yang selalu sabar dalam menghadapi sesuatu, kemudian selalu menerima apapun keadaannya, dan sebagai orang tua, sosok perempuan Jawa itu terkenal akan tutur lemah lembutnya. Karakter dari Emak Gadis Pantai dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut. Dalam kutipan tersebut dapat kita lihat bahwa Emak Gadis Pantai merupakan orang tua yang tutur katanya lemah lembut ketika menasehati anaknya. Tokoh yang terakhir adalah Mardinah. Mardinah itu sendiri merupakan kemenakan dari Bendoro yang ditugaskan untuk membantu Gadis Pantai. Mardinah itu sendiri digambarkan sebagai sosok gadis yang cantik, namun sayang kata-katanya sangat pedas dan sifatnya yang sombong. Unsur intrinsik selanjutnya adalah alur cerita. Alur yang digunakan pada novel ini merupakan alur maju. Hal ini ditandai dengan adanya penggambaran peristiwa yang secara urut, mulai dari pengenalan tokoh, munculnya konflik, puncak konflik, kemudian penyelesaian konflik, dan akhir cerita. Nah, hanya saja pada akhir cerita di novel ini dibuat open ending oleh sang pengarang. Hal ini berarti memberikan kebebasan untuk para pembaca bagaimana akhir cerita itu agar sesuai harapan dengan pembaca. Latar cerita. Latar cerita dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat secara universal berada pada suatu daerah di Jawa Tengah, yaitu lebih tepatnya pada Kampung Nelayan, Kabupaten Rembang. Namun,
Secara detail, terdapat beberapa latar tempat dalam cerita tersebut seperti rumah Bendoro, pantai, kebun yang luas, jalan, dan lain sebagainya. Latar yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu pada novel Gadis Pantai digambarkan pada masa kolonial Belanda. Hal ini didukung dengan adanya kondisi bangunan, gaya berpakaian, dan peristiwa pada masa itu yang mengarah pada pemerintahan Belanda. Dalam beberapa kutipan, termasuk salah satu kutipan pada halaman 88 di mana Bendoro menggunakan boots sebagai alas kakinya. Nah, ini dapat sebagai acuan bahwa boot itu termasuk salah satu alas kaki yang diperkenalkan oleh gaya Eropa. Kemudian selanjutnya pada kutipan ketika Bendoro sakit, di situ ada yang menyarankan beberapa Belanda yang sudah akan dipanggil untuk menyembuhkan Bendoro. Latar yang ketiga adalah latar suasana, di mana suasana yang tercipta dalam novel tersebut adalah suasana masyarakat feodal dengan sistem patriarki sehingga aroma kesenjangan sangatlah kental, di mana antara laki-laki dengan perempuan dan si kaya dengan si miskin, kalangan bawah dengan kalangan atas, sangat terlihat akan kesenjangan sosialnya. Hal itu menjadikan geram bagi sang pembaca karena adanya suatu kesenjangan yang seharusnya dihapuskan. Unsur instruksi yang selanjutnya adalah sudut pandang. Pada novel ini, sudut pandang atau point of view yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, di mana penulis sebagai orang yang serba tahu. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata ia, yang mana itu identik dengan kata ganti orang ketiga. Itu dapat kita ketahui pada banyak kutipan yang ada pada novel itu, termasuk salah satunya adalah kemarin malam ia telah dinikahkan. Nah, kata ia itu termasuk kata ganti orang ketiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Tema yang diangkat pada novel ini adalah kritik sosial, di mana cerita ini mengandung kritikan terhadap sistem feodalisme dan sistem patriarki. Nah, selain kritik sosial, pada novel ini juga termasuk tema emansipasi wanita, di mana pengarang di situ memperjuangkan hak-hak wanita melalui karya sastranya. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Majas yang selanjutnya adalah majas metafora, di mana majas metafora merupakan majas yang perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Majas yang terakhir yang dijumpai pada novel ini adalah majas personifikasi, di mana perumpamaan benda mati seakan-akan hidup, seperti yang ada pada kutipan yang sudah ada. Selain majas, juga terdapat peribahasa, seperti yang ada di kutipan bahwa berakit-rakitlah ke hulu, di mana itu suatu perumpamaan bersakit-sakitlah dahulu. Dan gaya bahasa yang terakhir yang digunakan adalah pencitraan. Dan di sini yang saya ambil adalah pencitraan tentang indera penglihatan, di mana di kutipan dijelaskan bahwa nampak Mardinah begitu kecil seperti kucing kehabisan masa. Itu menandakan bahwa
indera pelihat kita digunakan, dicitrakan seakan-akan kita melihat kejadiannya secara langsung. Unsur instruksi yang terakhir adalah amanat. Amanat yang saya temukan pada novel Gadis Pantai ini adalah di mana para wanita itu harus memperjuangkan kehormatannya dan hak-haknya, di mana pengarang seakan-akan mengajak para wanita untuk berani dan menyuarakan apa yang ada dalam hatinya, baik dalam hal kritik ataupun memperjuangkan hak ataupun yang lainnya. Jadi pada intinya di situ para pengarang ingin membangun tentang suatu keberanian dari diri wanita tersendiri. Unsur yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang pengarang, di mana apakah ada kaitan antara kehidupan pengarang dengan karya sastra itu sendiri. Novel Gadis Pantai ini ditulis oleh Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur lahir di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 1925. Hal ini menjadikan kebanyakan latar yang digunakan pada karya-karya Pramudia Anantatur itu berlatarkan tanah Jawa, baik di Blora, Kabupaten Rembang ataupun yang lainnya. Pada intinya tetap bernuansa Jawa. Kemudian Pramudia Anantatur ini sendiri dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Salah satu contohnya adalah novel Gadis Pantai ini yang menceritakan tentang perempuan. Beliau mengaku bahwa ia terinspirasi dari sang nenek yang bernama Satimah. Konon Satimah tersendiri adalah perempuan yang kuat, teguh, dan berani. Selain itu, dalam status sosial keterlibatannya dalam lekra juga menjadikan aliran realisme sosialis begitu kuat dalam karya-karyanya. Nah, pada novel ini Pramudia Anantatur seakan menegaskan bahwa feodalisme Jawa selayak dihapuskan. Hal ini karena menimbulkan kesenjangan. Unsur ekstrinsik yang selanjutnya adalah realitas objektif. Nilai keagamaan yang ada pada novel ini termasuk dalam skala yang cukup kuat, di mana para karakter-karakter dalam novel ini menunjukkan bahwa mereka yakin akan kekuatan Tuhan. Namun beberapa dari mereka juga ada yang percaya akan kepercayaan nenek moyang mereka terdahulu. Selanjutnya adalah nilai sosial budaya, di mana pada novel ini menggambarkan dengan jelas struktur feodal yang berlaku di Jawa pada masa kolonial Belanda, di mana kasta sosial dan hubungan antara kelas atas dan kelas bawah sangatlah kental, dalam arti